Halo semuanya, jumpa lagi bersama Klik Kanan Channel di ngomongin seputar investasi pasar modal. Buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Sekarang ini kondisi pasar saham memang lagi jeblok sih di masa wabah ini. Meski beberapa emiten terlihat berjuang untuk bangkit lagi ke area hijau. Beberapa bahkan sudah ada pembagian dividen. Nah, siapa nih yang udah kebagian jatah? Meski mungkin nominalnya sedikit, tapi lumayan ya buat belanja kebutuhan sehari dua hari, iya kan? Nah, buat yang belum investasi di saham nih, kamu perlu tahu dulu apa itu dividen, bagaimana prosedur pembagian dividen, serta perintilannya. So, kita akan bahas di video kali ini, simak sampai selesai. Apa itu dividen? Dividen adalah pembagian laba suatu perusahaan kepada para pemegang saham berdasarkan saham yang dimiliki. Pembagian dividen ini bisa mengurangi laba keseluruhan dan kas yang dipegang oleh perusahaan. Tetapi pembagian laba kepada para investor ini memang merupakan tujuan utama suatu bisnis. Jadi hal ini memang sudah ada dalam agenda perusahaan yang sahamnya melantai di bursa efek. Tetapi tidak semua perusahaan membagi dividen sahamnya juga sih. Semua tergantung pada rapat umum pemegang saham. Jika dirasa perusahaan masih butuh banyak modal, bisa saja tidak ada pembagian dividen dalam 1 tahun. Berikut ini jenis-jenis dividen yang teman-teman harus ketahui. Dividen ada beberapa jenis, yaitu yang pertama dividen tunai, yang merupakan metode pembagian dividen yang paling umum dilakukan di sini. Laba dibagikan dalam bentuk tunai, ditransfer ke RDN atau rekening dana nasabah. Dan jangan lupa ada pajaknya. Selanjutnya, dividen saham adalah metode pembagian dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham tambahan yang dihitung berdasarkan proporsi saham yang sudah kita miliki. Misalnya nih kita punya 100 lot saham, maka ada tambahan 5 lot saham ketika pembagian dividen tiba. Cara kerjanya mirip dengan stock split, jadi ditambah jumlahnya, tetapi juga mengurangi nilai lembar saham agar tidak mengganggu kapitalisasi pasar saham yang bersangkutan. Selanjutnya, dividen properti yang dibagikan dalam bentuk aset. Cukup jarang sih dilakukan karena perhitungannya cukup rumit. Biasanya metode ini dipakai jika kas perusahaan sudah terlanjur ditanamkan dalam bentuk aset. Selanjutnya, dividen scrip, yaitu pembagian dividen yang diberikan dalam bentuk surat janji utang. Ketika jatuh tempo, perusahaan akan membayarkan dividen sesuai dengan kesepakatan. Namanya juga surat utang, jadi akan dikenakan bunga juga. Jadi kalau kamu menerima pembagian dividen scrip, itu artinya selain menerima dividen, kamu juga akan menerima bunga yang besarannya sudah diinfokan di awal. Jenis yang terakhir, dividen likuidasi, yaitu pembagian dividen yang dilakukan ketika perusahaan sudah menjelang likuidasi, alias dinyatakan bangkrut atau pailit. Pembagian ini dilakukan hanya jika perusahaan yang bersangkutan masih memiliki sisa harta atau aset yang bisa dibagikan. Ada beberapa hal yang mesti diketahui soal jadwal pembagian dividen nih. Yang pertama, tanggal pengumuman, yaitu tanggal diumumkannya secara resmi pembagian dividen oleh emiten, meliputi tanggal pencatatan, tanggal pembayaran, serta besarnya dividen kas per lembar yang akan dibagikan. Yang kedua, tanggal pencatatan atau date of record, yaitu tanggal dilakukannya pencatatan pemegang saham yang berhak atas pembagian dividen yang direncanakan. Ketiga, tanggal come dividend, yaitu tanggal terakhir aktivitas berdagangan saham untuk ikut dihitung haknya untuk mendapatkan dividen. Jadi tidak semua pemegang saham suatu perusahaan akan mendapatkan dividen. Ada masa tenggang berapa lama megang saham tersebut. Keempat, tanggal ex dividend, yaitu tanggal ketika sudah tidak ada hak perhitungan pembagian dividen. So kalau investor ada yang membeli saham di tanggal ini dan sesudahnya, maka investor tersebut tidak mendapatkan hak dividen dan mesti menunggu pembagian dividen berikutnya. Kelima yang terakhir, tanggal pembayaran atau payment date, yaitu pembayaran dividen oleh emiten kepada investor yang sudah dicatat. Bagaimana prosedur pembagian dividen dilakukan? Pada umumnya, setiap ada jadwal pembagian dividen, maka akan ada prosedur yang menyertainya pula, meliputi penentuan nama-nama pemegang saham yang berhak menerima dividen yang dibagikan. Menentukan distribusi dividen yang dibagikan bisa melalui KSEI atau Custodian Central Efek Indonesia, ataupun broker tempat investor menanamkan dananya. Menentukan waktu kapan dividen bisa dibagikan ke rekening-rekening investor sesuai daftar yang sudah dibuat. Jadi kalau kamu sudah mendapatkan pengumuman pembagian dividen saham tertentu,
Coba cermati tanggal pembayarannya, maka di tanggal itulah kamu akan menerima dividen sesuai perhitungan di rekening sekuritasmu. Cara menghitung pembagian dividen. Besarnya dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham dalam satu periode biasanya ditentukan dalam rapat umum pemegang saham. Jadi sebenarnya sih kita tinggal terima matangnya saja. Saya sih cenderung begitu, biar nggak terlalu pusing juga. Toh RUPS-nya juga orang banyak, jadi pasti sudah terwakilkan. Tapi kalaupun memang mau menghitung, ya bisa saja. Perhitungannya sebenarnya sederhana kok. Kamu hanya perlu tahu keuntungan bersih perusahaan, rasio pembayaran dividen, serta memastikan berapa jumlah saham yang beredar di pasar modal. Keuntungan bersih perusahaan diketahui, maka presentasi rasio pembayaran dividen pun akan bisa diputuskan, lagi-lagi melalui RUPS. Ketika semua variabel sudah diketahui, kita tinggal hitung saja. Rumusnya, jumlah dividen total yang akan dibagi sama dengan laba bersih dikali persentase rasio pembayaran dividen. Dari hasil rumus di atas, kita pun bisa menentukan besaran dividen per saham. Caranya, besar dividen per saham sama dengan total nominal dividen dibagi jumlah saham yang beredar. Nah, kalau sudah ketemu besar dividen per saham yang bisa diterima, kita bisa deh menghitung dividen yang menjadi hak kita dengan mengalikannya dengan jumlah saham yang kita punya. Misalnya kita menerima dividen dari perusahaan X adalah Rp50 per lembar saham. Kita memiliki 10 lot saham yang dimaksud. Artinya kita memiliki 1000 lembar saham atau satu lot sama dengan 100 lembar saham. Karena itu hak kita adalah sebesar 50.000 dari 1000 lembar saham. Mudah kan? Nah, itu dia seluk-beluk pembagian dividen yang harus kamu ketahui sebelum berinvestasi. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe.